Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil qadiril qail fi muhkami kitabi. Assalamu alaikum bima sabartum fani' ma'uqbad dar. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sabar adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang soleh. Dan sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menepati jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Menurut Imam Al-Ghazali, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan di dalam Al-Quran dari 74 dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 96. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Yang artinya, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Quran surat Al-A'raf ayat 24. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, putus asa dan lemah dalam berucap, bertindak dan mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri dan memaksakan untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya dan berpisah dengan sesuatu yang disenanginya. Sabar yang merupakan salah satu kewajiban hati dan 3 macam, yaitu yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang suhu udaranya sangat dingin, misalkan kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna untuk mengambil air wudu pada pagi hari itu juga. Saat tidur adalah sesuatu yang disenangi nafsu kita. Kita tahan keinginan nafsu itu dan kita paksa diri kita untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Kita lakukan semua itu semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan
yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya sangat agung. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya wajib, sedangkan melakukan kesunahan hukumnya sunnah. Tentu yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangannya, matanya dari aurat-aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka pahalanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat salat sunnah. Kaum muslimin rahimakumullah. Sabar yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa kita. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat atau menghapus dosa. Musibah banyak macamnya. Perlakukan buruk orang lain pada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, kehilangan harta benda, kebakaran, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin, wala wasabin, wala hamid, wala hazn, wala azan, wala gham, hatta syauka yushakuha, illa kafarallahu biha min khataya." Rawahul Bukhari. Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab itu semua Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridullahu bi khairan yusib min." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dalam menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ditimpa kemiskinan, misalkan jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkannya mencari harta dengan jalan mencuri, merampok, korupsi, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka artinya ia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Seseorang yang memahami ilmu agama dengan baik dan memegang teguh ajaran Islam sebagaimana mestinya, maka musibah yang menimpanya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap sabar dan meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para wali Allah, kegembiraan mereka atas bala dan musibah yang menimpa mereka lebih besar daripada kegembiraan mereka
atas kelapangan hidup dan keluasan rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, sebagian kaum sufi mengatakan, urudul fatihiyadul muridina, yang artinya datangnya berbagai musibah adalah hari raya bagi para pencari kebahagiaan di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, suatu ketika datang seorang perempuan ke hadapan Rasulullah SAW dengan tujuan agar beliau berkenan memperistri putrinya. Perempuan itu memuji putrinya di hadapan beliau dan mengatakan bahwa putrinya sangat cantik dan memiliki kesehatan yang sempurna, bahkan sakit kepala pun tidak pernah ia rasakan. Rasulullah SAW lantas menjawab, laha jatali fiha, saya tidak membutuhkannya, saya tidak mau menikahinya. Kenapa Rasulullah SAW menolak tawaran itu? Karena beliau mengetahui bahwa seseorang yang berlimpah kesenangan di dunia dan tidak pernah ditimpa musibah, maka ia adalah orang yang sedikit kebaikannya di akhirat. Seseorang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan pada dirinya berbagai musibah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nas bala'al anbiya, tsummal amsalu fal amsal. Yubtal rajulu ala hasabi dini." Rawahul Tirmizi wa Ahmadu wa khairuhu uman. Yang artinya, manusia yang paling berat ujian dan musibahnya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka, seseorang diuji berdasarkan sekuat apa ia pegang teguh agamanya. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan lainnya. Diceritakan bahwa ada seorang yang soleh, kedua tangannya terpotong, kedua kakinya terpotong, dan kedua matanya buta. Ia juga terjangkit suatu penyakit yang menggerogoti beberapa anggota tubuhnya. Anggota-anggota tubuhnya yang terkena penyakit itu menjadi menghitam, lalu berjatuhan dan berguguran. Tidak ada satupun yang mau merawatnya. Ia dibuang di jalanan. Banyak serangga yang menggemulinya kepalanya dan menggigitnya. Namun apa daya, ia tidak punya tangan untuk menjauhkan diri dari serangga-serangga itu. Ia juga tidak punya kaki untuk bergerak dan berpindah dari tempat duduknya. Suatu ketika, beberapa orang melewatinya. Ketika melihat orang soleh tersebut, mereka mengatakan, "Subhanallah, alangkah tabah dan sabarnya laki-laki ini." Mendengar perkataan itu, mereka orang soleh itu kemudian mengatakan, "Alhamdulillahilladzi ja'ala qalbi khashi'an wa lisani dzakiran wa badani 'alal bala'i sabiran. Ilahi law sabab ta'alal bala'i sabba mazdadtu fi ka'illa hubba." Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hatiku khusyuk, lisanku berzikir, dan badanku bersabar atas musibah. Ya Tuhanku, seandainya Engkau menimpakan kepadaku musibah seberat apapun, tidaklah aku bertambah kepadamu kecuali rasa cinta. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara bil ittihad wal i'tisam bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihi li qudsi. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wattabi'in wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa alaina ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.